Belakangan ini, rasa kesepian menjadi salah satu isu yang semakin banyak dialami oleh anak muda. Tekanan akademik, pekerjaan, hingga hubungan sosial membuat banyak orang merasa tidak memiliki tempat untuk bercerita. Health Collaborative Center atau HCC menemukan bahwa lebih dari 20% remaja dengan masalah mental mengalami perasaan kesepian. Konflik pertemanan, kurangnya hubungan dekat, hingga berkurangnya interaksi sosial menjadi beberapa penyebab utamanya. Di tengah kondisi tersebut, muncul sebuah layanan baru yang menawarkan ruang untuk didengar, yaitu jasa curhat online. Melalui layanan ini, seseorang dapat bercerita kepada orang asing, baik melalui chat maupun panggilan secara online. Namun, seberapa jauh masyarakat mengetahui keberadaan jasa seperti ini dan dengan siapa biasanya mereka bercerita? Aku lebih sering curhat ke teman-teman aku, sahabat, gitu. Biasanya sih kalau curhat ke bokap nyokap. Kalau curhat paling ke ibu atau enggak temen yang deket banget. Itu pernah denger, of course itu ada di X gitu-gitu kan. Dan menurut aku it's very okay karena kan semua orang ada yang mau curhat sama teman-temannya ataupun punya seseorang untuk dicurhatin gitu, sama ada yang enggak gitu loh. Jadi menurut aku it's a good thing juga sih ada jasa ini. Sebetulnya sih baru pertama kali dengar, tapi kayaknya sesuatu yang fresh lah buat mulai. Pernah dengar. Biasanya ada di X kalau nggak salah deh, ada jasa-jasanya. Menurut aku sih sebenarnya fine-fine aja. Soalnya kan kadang orang bukan lebih sering, ya butuh someone to talk to aja. Maybe sepengetahuan aku karena ada orang-orang yang ngerasa kayak takut dijudge sama orang-orang yang mereka kenal. That's why mereka kadang memilih untuk curhat sama orang yang nggak mereka kenal gitu. Mungkin bisa jadi karena kalau orang-orang yang nggak dikenal mungkin nggak judging gitu. Kalau misalnya orang-orang yang dikenal apalagi udah dekat gitu, biasanya lebih ke apaan sih, kok lu gini gitu. Karena mungkin mereka bisa lebih kasih masukan yang lebih rasional, mungkin ya, lebih dari pandangan yang netral. Menurut aku it's very okay, wajar aja karena orang kan berarti itu menyempatkan waktunya, tenaganya, dan juga saran ke orang tersebut. Jadi ya they pay for the jasa gitu. It's very okay. Menurut aku sih wajar ya, pasti karena apalagi yang generasi sekarang lebih mentingin kayak pikirannya mereka, terus mental health mereka, jadinya pasti itu sangatlah wajar. Tergantung ya, mungkin kalau misalnya berbayar gitu mungkin dia emang jasanya sebagus itu gitu loh, jadi kayak benar-benar ngasih advice terus emang didengerin gitu loh. Nah, pertanyaan terakhir nih, kalau kamu sendiri sedang lagi ada masalah dan tidak ada tempat curhat, apakah kamu akan tertarik untuk menggunakan jasa curhat online? Mungkin akan tertarik, yes. Kayak gitu sih. Karena maybe bakalan ada saat di masa aku nggak tahu mau curhat ke siapa, aku lagi sendirian banget dan juga takut gitu loh kalau mau misalnya curhatan aku tuh kira-kira di mata mereka kayak gimana ya. Mungkin maybe mau nyoba kali ya ke orang-orang yang nggak dikenal. Lumayan tertarik sih, pengen coba, penasaran kayak gimana gitu curhat sama orang yang nggak dikenal. Kalau curhat jasa ini, jasa sih nggak tertarik, soalnya kalau misalnya emang bener-bener untuk gak ada siapapun buat cerita, bisa ini sih ceritanya ke ChatGPT.
Di tengah kehidupan yang justru sudah terhubung dengan teknologi, ternyata banyak sekali remaja dan mahasiswa yang masih merasa kesepian. Mulai dari masalah akademik, masalah pertemanan, bahkan masalah keluarga yang sulit untuk diceritakan, membuat mereka kesulitan untuk menemukan tempat untuk bercerita. Dari kebutuhan untuk didengar inilah, maka muncul jasa curhat online di platform media sosial. Hari ini kami akan melihat langsung bagaimana jasa curhat online dijalankan dan menjadi tempat bercerita untuk banyak orang.